Beastmaster. Terjun ke medan perang 12. Zhao Jian tidak menyangka Jin Buyi memimpin Yu Zheng dan yang lainnya menaklukkan kultivator dinasti Gu Agung dan pengikut Ye Mo lainnya. Mereka sangat terkejut ada pihak ketiga dalam perang ini dan yang lebih mengerikannya adalah pemimpin mereka ternyata adalah sosok terkuat setelah Ye Mo. Para kultivator lemah dengan sukarela langsung bergabung menjadi pengikut Hakim Surgawi, karena mereka dijanjikan tidak akan ikut bertarung lagi. Sementara Rana World Master dinasti Gu Agung dan pengikut Ye Mo tetap melakukan perlawanan, tetapi pada akhirnya mereka harus menyerahkan diri karena Jin Buyi terlalu tangguh. Jin Buyi menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Zhao Jian, pemuda yang mengalahkannya dengan mudah tersebut. Paman Buyi tidak perlu bersikap sopan begitu. Aku tidak menyangka Paman Buyi bersama senior lainnya akan meringankan pekerjaanku, kata Zhao Jian tersenyum lebar. Hakim Surgawi kembali dengan cepat, apakah Anda langsung melenyapkan mereka dengan sekali serang? Setelah Yu Zheng penasaran dan dia heran seharusnya Zhao Jian memaafkan mereka, kenapa kali ini ia membunuh mereka semua? Zhao Jian menggelengkan kepala dan berkata, saat aku sampai ke sana, semua kultivator itu telah lenyap begitu saja. Hanya ada sedikit bekas pertarungan di sana, mungkin ada kultivator kuat yang telah membantu kita. Dia tidak mengatakan kalau sosok misterius itu memiliki teknik kultivasi menyerap esensi kehidupan seperti yang dikatakan oleh Yao Ming, karena tidak ingin mereka menjadi panik. Untuk saat ini ia ingin melawan Ye Mo lebih dulu, barulah masalah sosok misterius itu diselidiki lagi. Kemana kita pergi lagi, Hakim Surgawi? Tanya Jin Buyi kini terlihat lebih bersemangat, padahal saat ia menjadi pengikut Ye Mo sikapnya selalu dingin dan jarang berbicara. Meng Tianzeng tersenyum sinis melihat sikap Jin Buyi yang menurutnya terlihat seperti penjilat tersebut. Lihatlah nanti, saat Hakim Surgawi kalah dari Tuan Ye Mo. Saat itulah hidupmu akan berakhir. Cibirnya dalam benaknya. Jin Buyi menoleh ke arah Meng Tianzeng, ia merasakan hawa dingin di pundaknya dan merasa tatapan Meng Tianzeng itu seperti memendam kebencian padanya. Jin Buyi menggelengkan kepala, dia tidak peduli dengan mantan kaisar yang pernah ia kalahkan itu. Untuk saat ini fokusnya adalah mengembalikan kedamaian di negerinya agar terlepas dari jeratan manusia berhati iblis, Ye Mo. Aku akan menuju tempat pertarungan Lu Xiaoran dan Ye Mo, Paman Buyi akan memimpin yang lainnya menghentikan perang di tempat lain. Sahut Zhao Jian menjawab pertanyaan Jin Buyi. Hakim Surgawi pergi sendirian saja. Jin Buyi terkejut, Ye Mo itu sangat kuat sekali. Belum lagi pemuda bernama Lu Xiaoran itu. Aku takut mereka akan bersatu melawan Hakim Surgawi karena menurut informasi mereka memiliki dendam dengan Anda. Tenang saja Paman Buyi, aku masih memiliki pasukan bis. Mereka akan membantuku bila keduanya memang ingin melenyapkan diriku lebih dulu, tetapi asal Paman tahu. Aku pernah menendang bokong Lu Xiaoran itu. Kalau aku pernah mengalahkannya sekali maka untuk kedua kalinya akan mudah juga hehehe. Zhao Jian tertawa bangga karena menjadi satu-satunya kultivator yang pernah mengalahkan Lu Xiaoran yang terkenal itu. Jin Buyi tersenyum masam, dia merasa Zhao Jian terlalu percaya diri. Dia awalnya mengira Zhao Jian menyatukan semua kultivator agar dijadikan sekutu melawan Ye Mo. Tetapi siapa sangka ternyata mereka hanya dijadikan pelengkap saja untuk mewujudkan impiannya menciptakan kedamaian dunia. Jin Buyi menangkupkan tinju dan berkata, kalau Hakim Surgawi nanti membutuhkan kekuatan kami, maka jangan sungkan mengirim pesan dan kami akan bergegas bergabung dengan Anda melawan mereka. Zhao Jian mengangguk pelan, dia sangat suka dengan sikap Jin Buyi. Kalau perang ini berhenti maka ia akan mendukung Jin Buyi untuk menjadi kaisar lagi. Zhao Jian kemudian terbang menuju tempat pertarungan Lu Xiaoran melawan Ye Mo,
sedangkan Jin Buyi memimpin pengikut Zhao Jian menghentikan perang di tempat lain. Zhao Jian terkejut melihat pemandangan di hadapannya, hamparan permukaan tanah di depannya telah menjadi kawah dan gunung-gunung hancur berkeping-keping. Ini seperti pertarungan terakhir dalam cerita dongeng, yaitu pertarungan antara tokoh utama dengan villains legendaris. Gumam Zhao Jian, karakter sampingan sepertiku tidak akan menjadi karakter yang lewat sekilas saja nanti, kan? Pikirnya lagi ragu-ragu apakah dapat melawan keduanya. Dari kejauhan, beberapa kultivator yang diam-diam menonton pertarungan antara Lu Xiaoran melawan Ye Mo terkejut melihat seorang pemuda yang menunggangi ayam gemuk memasuki medan perang brutal itu. Siapa dia? Apa ada yang mengenalnya? Tanya Rana Worldmaster berjirah emas dan menggenggam tombak emas terkejut melihat ada yang berani mendekati dua monster mengerikan itu. Pria tua di sebelahnya mengerutkan kening melihat ke arah depan. Dia adalah sosok yang dibicarakan oleh Lu Xiaoran dan Ye Mo itu, Kaisar Gu. Sahutnya. Saat Ye Mo menawarkan perdamaian pada Ye Mo dan mengatakan tentang Zhao Jian, pria tua itu langsung mencari informasi mengenai Zhao Jian. Bawahannya mendapatkan informasi dari kultivator bawahan Ye Mo yang tertangkap dan mengatakan tentang Zhao Jian serta menunjukkan poster wajahnya. Dan mereka juga mendapatkan laporan dari medan perang di tempat lain bahwa muncul seseorang yang mengaku sebagai hakim surgawi dan ingin menghentikan peperangan ini. Kaisar Gu sangat jengkel mendengar laporan itu. Belum selesai masalah dengan Ye Mo tiba-tiba muncul lagi masalah lain. Dia yakin hakim surgawi itu bertujuan untuk menjadi kaisar dari dua Gui Dao yang bertikai ini. Apa yang akan kita lakukan terhadapnya, Kaisar Gu? Tanya pria tua itu, baginya ini adalah kesempatan menyingkirkan Zhao Jian, mumpung dia hanya datang seseorang diri saja. Kaisar memperhatikan Zhao Jian dengan seksama dan tiba-tiba Zhao Jian menoleh ke arah mereka padahal mereka menggunakan artefak yang menyembunyikan keberadaan mereka. Zhao Jian tampak mengerutkan keningnya, kemudian ia kembali bergerak ke arah pertarungan antara Lu Xiaoran melawan Ye Mo. Kita lihat saja dulu kemampuan bertarungnya, dia terlihat sangat percaya diri. Aku takut dia juga monster seperti kedua orang gila itu. Sahut Kaisar Gu. Ayah. Xiaoran GG bukan monster, dia bertarung demi negeri kita ini. Setelah putri Kaisar Gu kesal mendengar ucapan ayahnya yang mencibir sosok yang ia cintai itu. Kaisar Gu tersenyum masam dan tidak mengatakan apapun lagi, tatapannya tertuju pada Zhao Jian, sosok yang berani menghentikan peperangan ini dan mengambil hati penduduknya karena ia mengatakan sebagai utusan surga yang menciptakan kedamaian dan keadilan. Hei, kalian anak nakal. Berhenti bertarung. Bentak ayam jago yang berhenti di sebelah Lu Xiaoran dan Ye Mo. Mendengar suara angku itu, keduanya menoleh ke samping dan terkejut melihat sosok yang mereka cari itu malah muncul di hadapan mereka. Episode sebelumnya. Terjun ke medan perang Si. Episode berikutnya. Terjun ke medan perang 13. Beastmaster. Terjun ke medan perang 13. Atas nama surga, Hakim Surgawi memerintahkan kalian berlutut di hadapan Hakim Surgawi Zhao Jian dan kalian akan menerima penghakiman karena telah membuat kekacauan di dunia ini. Seru ayam jago lagi dengan ekspresi wajah sombong dan mengepakkan sayapnya. Zhao Jian mengerutkan keningnya, dan mengutuk ayam jago dalam benaknya. Tindakannya itu sama saja membuat kebencian keduanya terhadap dirinya semakin memuncak. Karena sudah terlanjur basah, ya, sudahlah. Sekalian mandi saja. Zhao Jian menatap dingin Lu Xiaoran dan Ye Mo. Sesaat kemudian ia menghela napas panjang dan menaruh tangannya ke belakang. Lu Xiaoran dan Ye Mo terkejut melihat sikap sombong Zhao Jian dan tunggangannya itu. Hakim Surgawi. Lu Xiaoran dan Ye Mo terkejut mendengar kalimat itu. Karena sibuk bertarung tanpa henti selama 100 hari lebih,
keduanya tidak mengetahui perubahan yang terjadi di medan perang lain. Keduanya hanya berpikir, siapa yang menang di antara mereka maka dialah yang akan memenangkan perang ini, karena kultivator lain hanyalah bidak yang tidak memiliki pengaruh besar. Sistem surgawi. Luciaoran memanggil perangkat pemberian dewa untuk memandunya menjadi kultivator kuat tersebut. Layar virtual muncul di hadapan Luciaoran dan langsung menuliskan kalimat kalau Zhao Jian bukanlah hakim surgawi. Dia hanya berpura-pura saja atau memainkan strategi psikologis agar lawannya ketakutan mendengar nama agung itu. Sudut bibir Luciaoran memancarkan seringai tipis. Awalnya ia mengira Zhao Jian mendapatkan berkah dari surga. Namun, ternyata ia tetap seperti dulu yang memainkan peran atau sikap seolah-olah dirinya sangat kuat, sehingga dirinya terperangkap oleh jebakan itu. Hei, kau membenci Zhao Jian, kan? Luciaoran mengirim suara telepati pada Ye Mo yang tampak sedang memikirkan sesuatu. Ye Mo menoleh ke arah Luciaoran, dia heran kenapa Luciaoran tiba-tiba menyeringai. Bagaimana kalau kita bekerja sama mengalahkannya? Kalau kamu setuju maka aku bersedia berdamai denganmu. Kata Luciaoran lagi. Namun, Ye Mo yakin Luciaoran hanya memanfaatkan kekuatannya saja dan entah mengapa ia merasa Luciaoran sepertinya tidak percaya diri melawan Zhao Jian. Dia berpikir bagus juga bekerja sama dan diam-diam akan menyerang Luciaoran saat Zhao Jian kalah nanti. Sekali mendayung dua pulau terlampaui, hehehe. Sepakat. Baiklah ayo kita kepung dia. Hahaha. Bodoh sekali. Dia memakan umpanku. Cibir Luciaoran dalam benaknya, karena ia juga berpikiran akan diam-diam menyerang Ye Mo saat Zhao Jian kalah nanti. Badai tornado dan kokokan ayam jago. Karena Luciaoran dan Ye Mo tersenyum, ayam jago yakin mereka sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan terhadap tuannya. Ayam jago berpikir, inilah saatnya dirinya menunjukkan kejantanannya. Dulu ia memang yang paling penakut di antara semua bis milik tuannya, tetapi sekarang dirinya adalah World Master terkuat di dunia. Luciaoran dan Ye Mo menutup telinga mereka, keduanya juga menghindari badai tornado itu. Dasar ayam sialan. Kau pikir kau itu Phoenix yang sejajar dengan bis surgawi. Tempatmu seharusnya berada di penggorengan. Cibir Luciaoran merobek dimensi dan muncul di hadapan ayam jago sembari mengayunkan pedangnya. Ayam jago langsung terkejut dan panik karena Luciaoran telah muncul di hadapannya. Kejadian ini terlalu cepat, dia tidak dapat menghindari tebasan pedang yang mengandung energi spiritual yang sangat besar tersebut padahal Luciaoran telah bertarung sangat lama, tetapi kenapa auranya masih kuat sekali. Hembusan angin kencang tiba-tiba muncul dan Zhao Jian telah muncul di hadapan Luciaoran, pedang keadilan di tangannya berayun menangkis tebasan Luciaoran. Zhao Jian dan Luciaoran terhempas puluhan langkah, ayam jago yang tidak bertarung juga ikut terhempas oleh ledakan energi spiritual keduanya. Luciaoran menatap Ye Mo dengan kesal, kenapa kau masih diam saja? Ye Mo menyeringai tipis dan berkata, tidak perlu panik begitu Luciaoran. Hehehe. Luciaoran mendengus dingin, merasa Ye Mo sengaja melakukannya. Walaupun mereka sudah sepakat bekerja sama, ia masih khawatir Ye Mo yang licik dan jahat ini diam-diam berkomunikasi dengan Zhao Jian untuk mengalahkan dirinya. Pedang darah di tangan Ye Mo bergetar hebat dan memancarkan aura mencekam yang membuat Zhao Jian mengerutkan keningnya. Karena merasa energi spiritual di pedang itu adalah jiwa-jiwa manusia. Ayo Luciaoran. Seru Ye Mo melesat ke arah Zhao Jian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang di tangan Luciaoran berganti dengan panah giok pembunuh yang dulu ia gunakan melawan Zhao Jian. Berhati-hatilah Zhao Jian, jangan sampai Ruxuer dan Ruoer menjanda hehehe. Luciaoran tertawa mengejek Zhao Jian. Panah itu mengandung energi spiritual petir,
gumam Zhao Jian teringat dengan panah di tangan Lu Xiaoran. Suara petir menggelegar saat anak panah dari panah giok pembunuh melesat dengan kecepatan tinggi. Anak panah itu kemudian berubah menjadi naga petir yang besar. Zhao Jian menggunakan energi spiritual kegelapan, lubang hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Naga petir itu dilahap oleh lubang hitam, tetapi salah satu bis serigala iblis di dalam tas sihirnya langsung memuntahkan seteguk darah. Pondasi Rana World Master Lu Xiaoran ternyata lebih kuat dari bis serigala iblis, gumam Zhao Jian dan merasa harus berusaha tidak menggunakan energi spiritual kegelapan lagi menangkis serangan Lu Xiaoran. Tuan Jian awas. Ayam jago mengepakkan sayapnya dan berkokok di belakang Zhao Jian. Saat Zhao Jian fokus menghadapi serangan Lu Xiaoran, ternyata Lu Xiaoran menteleportasi Ye Mo ke belakang Zhao Jian. Ayam jago. Zhao Jian terkejut didorong oleh ayam jago, tetapi kemudian ia langsung panik karena dari bilah pedang iblis keluar energi spiritual kegelapan yang mengerikan. Badai tornado, serangan dari ayam jago dibelah dua oleh energi spiritual kegelapan berbentuk bulan sabit setinggi gunung. Zhao Jian membalut tubuh ayam jago dengan energi spiritual angin dan menariknya menjauh dari serangan Ye Mo. Ah, aku masih hidup. Ayam jago bernapas lega setelah memperhatikan tubuhnya masih utuh. Sial. Aku merasa seperti anak ayam di hadapan iblis itu, gerutunya. Baru saja Zhao Jian menghela napas lega karena berhasil menyelamatkan ayam jago, tiba-tiba Lu Xiaoran telah mengganti senjatanya. Sebuah pedang bercahaya merah seperti laser diayunkan oleh Lu Xiaoran dan pedang itu juga pernah ia gunakan melawan Zhao Jian di kerajaan Zhao dulu. Permukaan tanah terbelah oleh cahaya merah yang melesat dari pedang Lu Xiaoran dan melesat ke arah Zhao Jian dengan cepat, walaupun jarak di antara mereka 500 langkah. Namun, dalam hitungan beberapa tarikan napas, cahaya merah itu telah sampai di hadapan Zhao Jian. Gerakan pertama jurus pedang es abadi. Dari bilah pedang keadilan muncul energi spiritual es, kemudian bertabrakan dengan cahaya merah yang langsung melelehkan energi spiritual es itu. Zhao Jian menggertakkan giginya, tidak menyangka Lu Xiaoran memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Dia terus mengalirkan energi spiritual es agar cahaya merah itu dapat ditekan. Cih! Ternyata sosok yang ditakuti oleh Lu Xiaoran itu sangat lemah. Ye Mo tiba-tiba muncul lagi di belakang Zhao dan mencibirnya. Episode sebelumnya. Terjun ke medan perang 12. Episode berikutnya. Terjun ke medan perang 14. Terjun ke medan perang 14. Berani sekali kau melakukan serangan diam-diam pada Tuan Jian. Ayam jago di belakang Zhao Jian langsung marah dan mencakar Ye Mo dengan paruhnya. Enyahlah. Ye Mo menatap ayam jago dengan tatapan tajam yang membuat ayam jago ketakutan. Namun, demi menolong tuannya, ia tetap menyerang Ye Mo. Dasar ayam kurang ajar. Berani sekali kau ingin mencakar wajahku. Ye Mo kesal dengan ulah ayam jago. Dari punggung Ye Mo tiba-tiba muncul tangan yang sangat besar berwarna hitam, kemudian tangan itu meraih kaki ayam jago dan menghempaskannya ke tanah. Bulu-bulu ayam jago berterbangan saat tubuhnya berkali-kali berbenturan dengan permukaan tanah, dia merasakan sensasi sakit di sekujur tubuhnya dan pandangannya menjadi buram. Setelah puas membanting bis ayam surgawi itu berkali-kali, Ye Mo kemudian melempar tubuhnya yang besar itu ke arah gunung yang mengakibatkan puncak gunung itu hancur saat berbenturan dengan tubuh ayam jago. Satu parasit sudah hilang, sekarang giliranmu. Cibir Ye Mo berbalik menatap Zhao Jian yang telah berhasil menahan serangan Lu Xiaoran. Niat membunuh merembes dari tubuh Zhao Jian, tatapannya sangat tajam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebaskan pedang keadilan ke arah dada Ye Mo. Ye Mo menangkis tebasan itu,
dua energi spiritual menghancurkan area di sekitar mereka. Sudut bibir Ye Mo memancarkan seringai tipis karena senang melihat Zhao Jian marah. Tapak dewa. Lu Xiaoran muncul di belakang Zhao Jian, tapak tangan berwarna emas yang besar menghantam punggung Zhao Jian. Zhao Jian terhempas sejauh 1000 langkah. Kaisar Gu yang menonton pertarungan itu langsung menggelengkan kepala dan menghela napas panjang. Dosa apa yang telah diperbuat oleh pemuda bodoh itu sehingga kedua monster itu bersatu melawannya? Walaupun ia tidak menyukai Zhao Jian, tetapi ia tetap kasihan melihatnya babak belur dihajar oleh Lu Xiaoran dan Ye Mo. Zhao Jian segera berdiri dan menyeka darah dari mulutnya. Sial! Sakit sekali! Gerutunya. Ye Mo muncul 100 tombak dari permukaan tanah, tubuhnya tiba-tiba menjadi 10. Cloning. Zhao Jian mengerutkan keningnya, melawan satu Ye Mo saja sudah membuatnya kewalahan, belum lagi Lu Xiaoran yang belum menunjukkan semua teknik bela dirinya. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku, kalau tidak aku akan bernasib sama dengan ayam jago. Semoga dia tidak terluka parah, pikirnya lagi karena ayam jago tidak muncul lagi. Namun, ikatan kontrak jiwa dengannya masih terhubung, kemungkinan ia terluka parah dan pingsan. Zhao Jian menatap Ye Mo dengan tatapan dingin, dia segera terbang sejajar dengannya. Kemana Lu Xiaoran? Gumamnya karena tidak melihat orang yang memukulnya dari belakang itu. Keluarlah kalian, sudah saatnya kita menghadapi kedua iblis ini dengan sungguh-sungguh. Suara Zhao Jian menggema di seluruh benak bisnya. 3 wanita cantik dan ratusan bis melayang di sekitar Zhao Jian. Semua bis-bis itu memancarkan aura membunuh dan menatap tajam Ye Mo karena berani melukai tuan mereka. Ye Mo tetap tersenyum menatap Zhao Jian, dia tidak terusik dengan kehadiran ratusan bis itu. Akhirnya kau mengerahkan bismu juga, cibir Ye Mo. Namun, mereka akan bernasib sama dengan ayam gemuk tadi, sindirnya lagi. Zhao Jian hendak menjawab sindiran Ye Mo, tetapi kera putih melompat ke arah Ye Mo sembari mengayunkan palu besar. Saat Zhao Jian mengedipkan mata, tubuh kera putih melesat di sebelahnya. Dihempaskan oleh Ye Mo. Zhao Jian tersenyum masam dan bergumam, setidaknya pukul dululah kepalanya, ini malah kau yang dihempaskan sebelum palumu mengenai lawan. Bos! Teriak bis kera putih lainnya. Sudah biarkan saja dia. Sela Zhao Jian karena tubuh kera putih itu lebih keras dari ayam jago, maka butuh beberapa kali pukulan untuk membunuhnya. Seperti ucapan Zhao Jian, kera putih keluar dari lubang tempat tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan menatap tajam Ye Mo, sepertinya ia sangat marah dan kesal. Ayo cakar wajah manusia bajingan itu. Teriaknya dengan bahasa bis. Tuan Jian. Biarkan kami mengatasi Ye Mo dan Tuan fokus saja menghadapi Lu Xiaoran. Sela valet yang berada di sebelah Zhao Jian. Berhati-hatilah, dia sangat kuat. Sahut Zhao Jian segera mengedarkan energi spiritualnya mencari keberadaan Lu Xiaoran. Retakan dimensi muncul di belakang Zhao Jian yang langsung mengayunkan pedangnya. Gerakan yang sama lagi. Kau kira aku bodoh? Iya. Cibirnya. Bukan Lu Xiaoran yang muncul dari retakan dimensi itu, tombak yang diselimuti energi spiritual petirlah yang menyambutnya. Untung saja Zhao Jian sudah siap sehingga ia dapat menahan tusukan tombak itu dengan pedang keadilan. Aku tidak menyangka Lu Xiaoran memiliki banyak harta tingkat surgawi, dari mana ia mendapatkannya? Apakah dia sebenarnya berasal dari dunia lain juga? Kaisar Gu tercengang, karena Zhao Jian sudah mengeluarkan berbagai macam senjata saat melawan Ye Mo dan Zhao Jian. Zhao Jian melompat ke dalam retakan dimensi itu dan muncul 2000 langkah dari lokasi sebelumnya atau berada di sisi lain sebuah gunung.
Sudut bibir Lu Xiaoran memancarkan seringai tipis melihat Zhao Jian muncul di hadapannya. Ternyata Ye Mo sangat tidak berguna sekali, harus aku juga yang akan membunuhmu. Cibirnya. Kenapa kau sangat ingin membunuhku? Bahkan kau rela berdamai dengan musuh yang ingin menghancurkan dunia kita, sahut Zhao Jian penasaran, mungkinkah ia dendam karena dirinya menikahi Jiang Ruo? Hahaha. Apakah aku perlu alasan khusus untuk membunuhmu? Lu Xiaoran tertawa terkekeh-kekeh. Bagaimana kalau aku mengatakan jawabannya adalah aku menginginkan ketiga bis surgawimu itu? Katanya lagi. Zhao Jian terkejut mendengarnya, ternyata Lu Xiaoran bukan kesal dirinya menikahi Jiang Ruo. Namun, dia mengincar Valet, Huli Jing dan Daji. Alasan ini sangat masuk akal dan pantas saja Lu Xiaoran ingin membunuhnya. Karena sudah mendapatkan jawaban, Zhao Jian segera memasang kuda-kuda bela diri dan mencengkram erat gagang pedang keadilan. Kalahkan aku lebih dulu, barulah berpikir untuk memiliki mereka. Itu pun kalau mereka mau menjadikanmu sebagai tuan mereka. Cibir Zhao Jian. Pedang, panah giok pembunuh, lonceng emas surgawi melayang di sekitar Lu Xiaoran. Di tangannya sendiri tercengkram tombak petir. Seperti sebelum-sebelumnya, Lu Xiaoran memanfaatkan sistem surgawi berpindah tempat. Dia muncul dari atas Zhao Jian, energi spiritual petir menyelimuti tombaknya yang terlihat seperti naga yang turun dari langit. Zhao Jian tidak berpindah tempat, dia memasang kuda-kuda bela diri dan menekan kakinya dengan keras. Dari bilah pedang keadilan memercik sengatan-sengatan listrik, sesaat kemudian belut listrik sebesar naga menggeliat dan melesat ke atas. Episode sebelumnya. Terjun ke medan perang 13. Episode berikutnya. Terjun ke medan perang 15. Terjun ke medan perang 15. Apa yang terjadi di balik gunung itu? Kaisar Gu terkejut melihat ledakan petir di balik gunung dan itu mengandung energi spiritual petir yang sangat mengerikan. Pepohonan di sekitar Zhao Jian dan Lu Xiaoran hancur berkeping-keping. Lu Xiaoran tidak menyangka Zhao Jian dapat menggabungkan energi spiritual petir juga, dia segera mengganti senjata dengan panah giok pembunuh. Dia tidak menggunakan energi spiritual petir lagi, energi spiritual api abadi menyelimuti anak panahnya. Aku tidak menyangka kamu yang pertama merasakan api abadi yang tidak bisa padam ini. Cibir Lu Xiaoran tersenyum sinis. Api abadi itu adalah hadiah dari sistem surgawi karena dirinya berhasil menghancurkan klan Yun. Sistem surgawi juga memperingatkan dirinya agar tidak sembarangan menggunakan api abadi itu karena itu tidak dapat dipadamkan, serta itu dapat menarik perhatian kultivator kuat di dunia atas yang tertarik untuk mengambil api abadinya itu. Zhao Jian mengerutkan keningnya. Entah mengapa ia merasakan api abadi yang dikatakan oleh Lu Xiaoran itu membuatnya gugup dan merasakan sensasi ketakutan. Dari nama saja sudah terdengar keren dan hebat, aku tidak boleh terkena api itu, gumam Zhao Jian memasang kuda-kuda bela diri dan mengayunkan pedangnya. Gerakan kedua jurus api iblis. Bila pedang keadilan diselimuti kobaran api, saat pedang itu diayunkan belasan niat pedang api membentuk formasi tengkorak iblis. Lu Xiaoran mengerutkan keningnya, dia merasa teknik berpedang Zhao Jian itu lebih cocok untuknya yang merupakan penyintas dari bumi dan memiliki sistem surgawi, dengan kata lain. Dirinya adalah protagonis utama atau pahlawan. Mati! Seru Lu Xiaoran dengan tatapan dingin. Anak panah itu meluncur dengan kecepatan tinggi, kobaran api pada anak panah itu terlihat seperti meteor yang jatuh dari langit. Gawat! Zhao Jian tidak menyangka ucapan Lu Xiaoran ternyata benar, api abadinya melahap energi spiritual api miliknya yang berasal dari bis rubah tingkat surgawi. Bagaimana mungkin? Apakah kampret ini memiliki orang dalam di surga? Keluhnya. Zhao Jian sangat panik, api abadi Lu Xiaoran melesat ke arahnya.
Maafkan aku bis serigala iblis. Gumam Zhao Jian menggunakan energi spiritual kegelapan, dan lubang hitam muncul di hadapannya. Salah satu bis serigala iblis yang sedang bertarung melawan klon Ye Mo tiba-tiba diselimuti kobaran api hitam. Violet, Huli Jing, Daji, Ye Mo dan yang lainnya terkejut melihatnya. Energi spiritual api yang mengerikan. Siapa yang melakukan itu? Pikir Ye Mo memperhatikan sekelilingnya dan tidak melihat ada pihak lain yang mendekat. Dalam sekejap, bis serigala iblis berubah menjadi debu dan api abadi itu tetap terbakar di permukaan tanah tanpa bisa dipadamkan lagi. Lu Xiaoran mengerutkan keningnya karena api abadinya dilahap oleh lubang hitam di hadapan Zhao Jian. Ternyata bukan hanya aku saja yang menyimpan teknik pamungkas, kata Lu Xiaoran dengan santai. Zhao Jian melompat ke langit sembari mengayunkan pedangnya, dia ingin memperpendek jarak dengan Lu Xiaoran agar dapat melukainya, walaupun mungkin saja Lu Xiaoran akan berteleportasi lagi. Layar virtual muncul di hadapan Lu Xiaoran, sistem surgawi telah berhasil menganalisa energi spiritual kegelapan milik Zhao Jian itu. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis, ternyata dia mengorbankan bisnya. Kalau begitu, berapa lama kamu dapat bertahan kalau hanya mengandalkan mereka saja? Lu Xiaoran terus memanah Zhao Jian dan Zhao Jian terpaksa menggunakan energi spiritual kegelapan. Di tempat lain, bis serigala tiba-tiba dilahap api abadi sehingga pemimpin serigala iblis menggertakkan gigi, ketakutan dengan fenomena aneh itu. Lu Xiaoran sangat senang melihat ekspresi wajah panik Zhao Jian, apalagi Zhao Jian terus melesat secara zigzag menggunakan langkah angin untuk mengurangi penggunaan energi spiritual kegelapan. Gerakan kedua jurus tinju King Kong surgawi. Teriak Zhao Jian meninju ke arah Lu Xiaoran saat jarak keduanya cukup dekat. Percuma saja. Ejek Lu Xiaoran menggunakan artefak lonceng emas surgawi menangkis siluet King Kong raksasa yang melesat ke arahnya. Artefak ini telah membuat Ye Mo dari dunia lain itu frustasi melawanku, hehehe. Kenapa kau tidak mati saja di tanganku dan aku akan merawat bismu serta kedua istri cantikmu itu? Aku yakin mereka akan lebih bahagia bila denganku karena aku dapat memberikan mereka segalanya, mulai sumber daya atau kebahagiaan, candanya lagi. Namun, ekspresi wajah Lu Xiaoran mengkerut masam, asap ungu telah menyebar di sekitar. Dia buru-buru berteleportasi dan muncul 50 langkah dari Zhao Jian. Sial! Kau curang menggunakan racun secara diam-diam. Gerutu Lu Xiaoran segera mengeluarkan pil penawar racun dari sistem surgawi. Energi spiritual racun tidak dapat dinetralisir karena energi spiritual racun ini berasal dari bis dunia yang lebih tinggi. Untuk menetralisirnya Anda harus mengupgrade sistem surgawi dengan naik ke dunia atas tempat bis itu berasal. Lu Xiaoran memuntahkan seteguk darah, wajahnya semakin masam membaca pesan dari sistem surgawi. Kini ia menyadari kenapa Zhao Jian berusaha mendekatinya, tetapi ia bingung kenapa Zhao Jian tidak menggunakannya dari awal bahkan ia rela babak belur dihajar olehnya tadi. Zhao Jian menyadari apa yang ada di pikiran Lu Xiaoran, kemudian dengan sudut menyeringai tipis dia mencibir, teknik pamungkas harus digunakan di saat kamu merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi. Lagi pula Zhao sudah belajar dari pengalaman pertarungan pertama mereka, saat itu Lu Xiaoran tiba-tiba menghilang di telan kekosongan, dia yakin Lu Xiaoran akan kabur lagi bila ia merasa lawan lebih unggul darinya, makanya Zhao Jian menunggu momentum yang tepat menggunakan energi spiritual racun milik Valet, apalagi segel aneh yang mengekang kekuatan Valet telah menghilang saat ia mencapai ranah World Master dan kini di dunia ini. Racun miliknya lah yang paling mematikan dan tidak akan ada yang dapat membuat penawarnya kecuali racun itu dikeluarkan lagi olehnya. Dalam beberapa tarikan napas, energi spiritual racun telah menyebar ke seluruh tubuh Lu Xiaoran.
Penghinaan hari ini akan kubalaskan 1000 kali lipat di masa depan hingga kau merasa mati itu lebih baik daripada hidup. Teriak Lu Xiaoran marah dan tiba-tiba retakan dimensi muncul di hadapannya. Zhao Jian menggelengkan kepala dan menghela napas panjang. Sudah keracunan masih saja sombong, gumamnya sembari melesat ke tempat Ye Mo. Sebenarnya bila Lu Xiaoran mau memohon ampunan padanya, maka dia akan menghilangkan energi spiritual racun itu karena Lu Xiaoran pernah menjadi teman baik Jiang Ruo. Jiang Ruo mungkin akan sedih bila mengetahui kabar kalau sosok yang pernah dicintai dan yang membantunya meningkatkan basis kultivasinya itu telah tewas di tangan suaminya. Namun, bagaimana lagi, Lu Xiaoran malah kabur. Bukannya memohon ampunan atau bersikap rendah hati di hadapan Zhao Jian. Episode sebelumnya. Terjun ke medan perang 14. Episode berikutnya. Terjun ke medan perang 16. Master. Terjun ke medan perang 16. Retakan dimensi muncul di lokasi pertarungan Ye Mo melawan bis-bis milik Zhao Jian. Setengah bis milik Zhao Jian telah dibunuh oleh Ye Mo, kekuatan mereka belum cukup menghadapi kultivator dari dunia asing itu. Hanya Violet, Daji dan Huli Jing yang dapat melakukan perlawanan sengit serta pemimpin bis serigala iblis yang menggunakan energi spiritual kegelapan melahap serangan Ye Mo. Namun, kekuatannya juga melemah akibatnya, tetapi itu masih lebih baik daripada melahap api abadi yang justru membunuh rekan-rekannya dan berubah menjadi abu. Ye Mo terkejut melihat Lu Xiaoran yang pucat dan lemah keluar dari retakan dimensi. Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu berhasil mengalahkan Zhao Jian? Ye Mo buru-buru menanyakan keberadaan Zhao Jian, karena bila Zhao Jian telah mati maka dia tidak membutuhkan Lu Xiaoran lagi. Lu Xiaoran tidak menjawab pertanyaan Ye Mo, matanya tertuju pada Ye Mo yang jumlahnya 10 dan semua berbicara serentak. Dia memikirkan di mana yang asli. Kalau dia membunuh Ye Mo yang asli maka dia akan menyelesaikan misi dari sistem surgawi dan naik ke dunia atas. Saat sampai di sana dia akan mengupgrade sistem surgawi agar dapat membuat penawar racun yang menggerogoti tubuhnya. Dia tidak peduli lagi dengan misi mengalahkan Zhao Jian karena penaltinya hanya menghapuskan basis kultivasinya saja. Dengan bantuan sistem surgawi, berkultivasi dari awal lagi tidak akan membuatnya kesulitan mencapai ranah yang lebih tinggi nantinya. Karena sistem surgawi tidak dapat menyelidiki informasi mengenai Ye Mo, Lu Xiaoran terpaksa menebak-nebak di mana tubuh asli Ye Mo. Ye Mo mengerutkan keningnya, kenapa tatapan Lu Xiaoran sangat aneh. Seperti sedang mencari sesuatu pada dirinya. Tubuhku sudah tidak kuat lagi, aku harus membunuh Ye Mo segera. Pikir Lu Xiaoran sembari membidik Ye Mo dengan panah giok pembunuh. Sudut bibir Ye Mo berkedut melihat tindakan Lu Xiaoran, dari arah lain muncul Zhao Jian sehingga membuat Ye Mo semakin bingung kenapa Lu Xiaoran malah menyerangnya. Mungkinkah dia sudah menyerahkan diri pada Zhao Jian? Hanya ini yang terlintas di benak Ye Mo. Anak panah melesat dari panah giok pembunuh. Api abadi langsung melenyapkan salah satu klon Ye Mo. Lu Xiaoran menggertakkan giginya karena bidikan pertama ternyata mengenai klon Ye Mo saja. Dia kemudian berpikir di mana tubuh asli Ye Mo, dia kemudian membidik Ye Mo yang melayang paling jauh darinya. Ye Mo sangat marah salah satu klonnya telah dilenyapkan oleh api abadi. Kalau Lu Xiaoran terus dibiarkan menyerang, maka dirinya akan terkena oleh api abadi yang tidak bisa padam itu. Aku akan membunuhmu. Teriak Ye Mo mengayunkan pedangnya, 8 klon lainnya juga mengayunkan pedang iblis. Violet dan bis lainnya tidak mencampuri pertarungan mereka, justru pertarungan ini akan memberikan mereka jeda beristirahat dan menganalisa kelemahan Ye Mo. Lu Xiaoran melakukan teleportasi menghindari serangan Ye Mo dan muncul di belakang salah satu klonnya lagi. Sial! Kenapa sejak kedatangan Zhao Jian,
Aku merasa selalu sial. Gerutu Lu Xiaoran karena hanya melenyapkan klon Yemo lagi. Yemo yang sangat marah mengayunkan pedangnya ke arah Lu Xiaoran yang langsung menggunakan teknik teleportasi. Namun, ia tidak dapat lagi mengalirkan energi spiritualnya, meridian dan dantiannya telah rusak. Sial! Sistem surgawi! Tolong aku! Lu Xiaoran berteriak histeris. Energi spiritual kegelapan berbentuk bulan sabit melesat ke arah Lu Xiaoran yang tidak dapat menghindarinya. Tubuh Lu Xiaoran hancur berkeping-keping menjadi abu. Putri dari Kaisar Gu yang melihat kejadian itu berteriak histeris memanggil nama Lu Xiaoran sehingga keberadaan mereka diketahui oleh Ye Mo dan Zhao Jian. Kaisar Gu panik, dia memerintahkan bawahannya membawa putrinya kabur. Dia sendiri menggenggam erat gagang tombaknya, bersiap-siap melawan siapapun yang mencoba menyakiti putrinya itu. Namun, baik Ye Mo maupun Zhao Jian langsung mengabaikan keberadaan Kaisar Gu. Keduanya sepertinya masih ingin melanjutkan pertarungan mereka untuk menentukan siapa pemenangnya. Kaisar Gu bersama bawahannya memanfaatkan momen itu kabur dari sana karena jagoan mereka Lu Xiaoran telah tewas dibunuh oleh Ye Mo. Ternyata kau menggunakan energi spiritual racun mengalahkan Lu Xiaoran. Cibir Ye Mo menatap tajam Zhao Jian. Zhao Jian menggelengkan kepala dan menjawab, bukankah kau yang membunuhnya? Cih, tidak perlu berkilah lagi. Namun, aku tidak selemah Lu Xiaoran, energi spiritual racun tidak akan dapat melemahkanku, sahut Ye Mo sembari menelan pil penawar racun yang dibuat oleh alkemis klan Ye di dunia Tianlong. Zhao Jian tersenyum tipis dan menggenggam erat gagang pedang keadilan, energi spiritual angin menyelimuti bilah pedangnya. Seruduk iblis itu! Teriak Zhao Jian. Bis-bis babi yang tersisa seperti enggan melaksanakan perintahnya itu, tetapi mereka telah terikat kontrak jiwa sehingga mereka tetap menyeruduk Ye Mo walaupun hati mereka enggan melakukannya. Maafkan aku babi-babi. Dia terlalu kuat, aku akan berjanji akan mencari babi yang lain sebagai pengganti kalian nantinya, gumam Zhao Jian dengan ekspresi wajah sedih melihat babi-babi itu menjerit kesakitan saat ditebas oleh klon Ye Mo. Tatapan Zhao Jian tertuju pada bis harimau di dekatnya, bis harimau itu menatapnya dengan tatapan berbinar-binar. Ngeong. Dia mengaum pelan. Astaga. Sejak kapan dia menjadi kucing oren raksasa? Gumam Zhao Jian menghela napas panjang. Semua maju. Teriaknya lagi. Dia tidak boleh pilih kasih, siapapun yang hidup nantinya maka itu sudah takdirnya dan yang mati. Mereka adalah pahlawan yang membukakan jalan baginya untuk menyelamatkan dunia ini dari kebiadaban Ye Mo. Daji, Huli Jing dan Valet bertransformasi ke bentuk bis asli mereka. Kupu-kupu sebesar Phoenix melayang di langit, Daji dengan bentuk rubah yang memiliki simbol matahari di keningnya dan Huli Jing berubah menjadi rubah dengan simbol bulan sabit di keningnya juga. Ketiganya jauh lebih kuat bila berubah wujud ke bentuk asli mereka. Valet mengepakkan sayapnya, ribuan kupu-kupu kecil melesat ke arah Ye Mo. Dari mulut Daji melesat laser api berdiameter 10 tombak. Ye Mo terlihat tetap tenang, klonnya yang tersisa membabi buta menyerang bis-bis milik Zhao Jian. Zhao Jian sangat sedih melihat pemandangan itu. Dia tidak menyangka bis yang disebarkannya dengan sepenuh hati itu akan hancur berkeping-keping di depan matanya. Bis harimau mencakar wajah klon Ye Mo setelah pemimpin serigala iblis melahap energi spiritual kegelapannya. Klon Ye Mo itu langsung terluka, bis harimau tidak membiarkannya mundur. Dia langsung memakan kepala klon Ye Mo itu hingga terpisah dari lehernya. Karena mereka menyerang bersama-sama, klon Ye Mo satu persatu dihancurkan oleh Zhao Jian dan bisnya. Tak lama berselang, hanya Ye Mo yang asli yang masih melayang di udara, sementara di pihak Zhao Jian tinggal Valet, Huli Jing, Daji, pemimpin serigala iblis, bis harimau,
pemimpin bis kera putih, pemimpin bis beruang, dan Gaur. Zhao Jian tidak menyangka harga untuk mengalahkan klon Ye Mo membuat dirinya hampir kehilangan semua bisnya. Aku harus membunuh kampret ini, kalau dia tidak mati maka bis-bisku yang telah tewas akan menghantuiku setiap saat, gumam Zhao Jian mencengkram erat gagang pedang keadilan. Ye Mo yang terlihat baik-baik saja tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, wajahnya mengkerut masam dan tampak kebingungan. Episode sebelumnya. Terjun ke medan perang 15. Episode berikutnya. Kaisar Dunia. Bis. Master. Kaisar Dunia. Ye Mo teringat dengan kupu-kupu kecil yang terus meledak di sekitarnya. Dia tidak menyangka asap ledakan kupu-kupu kecil itu sebenarnya mengandung energi spiritual racun. Kalau ia tahu kupu-kupu kecil itu mengandung energi spiritual racun, maka dirinya tidak akan menebasnya agar tidak meledak saat berbenturan dengan niat pedangnya. Kenapa penawar racun yang dibuat Penatua tidak dapat menangkal energi spiritual racun ini? Keluh Ye Mo menjadi panik karena ia merasa kekuatannya melemah dengan cepat. Ye Mo akhirnya mengerti kenapa Lu Xiaoran tiba-tiba terlihat sangat lemah setelah terkena energi spiritual racun milik Valet tersebut. Namun, yang membuatnya bertanya-tanya adalah kenapa Lu Xiaoran ingin membunuhnya. Aku tidak bisa lagi bertahan di dunia ini, aku harus kembali ke dunia Tianlong. Gumam Ye Mo mengeluarkan jimat teleportasi antar dimensi dari tas sihirnya. Setelah Ye Mo mengalirkan energi spiritualnya ke jimat teleportasi itu, retakan dimensi tiba-tiba muncul di langit. Lubang hitam raksasa terbuka, Ye Mo langsung melesat ke arah lubang hitam itu. Jangan kabur. Teriak Zhao Jian segera mengayunkan pedang keadilan. Ribuan sabit angin melesat mengejar Ye Mo, tetapi Ye Mo lebih cepat dari sabit angin itu. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis saat menoleh ke bawah, seolah-olah ia mengatakan akan datang lagi suatu hari nanti untuk melakukan balas dendam. Saat Ye Mo menoleh lagi ke arah depan, ekspresi wajahnya berubah menjadi masam. Daging besar tidak berbulu tiba-tiba menghantam wajahnya yang membuatnya jatuh dengan kecepatan tinggi dan menghantam tanah dengan keras. Sial! Kenapa ayam sialan ini masih hidup? Gerutu Ye Mo, mulutnya menyemburkan seteguk darah. Hehehe. Kau pikir kau dapat melarikan diri dari Phoenix Agung ini? Tadi itu aku sengaja mengalah agar kau senang, sekarang rasakanlah kemarahan Phoenix Agung ini. Sahut ayam jago menendang tubuh Ye Mo yang telah kehilangan kekuatannya karena energi spiritual racun Valet telah merusak meridian dan dantiannya. Ye Mo terhempas sejauh 50 langkah. Ayam jago belum puas, ia segera terbang walaupun tidak memiliki bulu-bulu lagi. Tendangan ayam Phoenix Surgawi. Teriak ayam jago menendang Ye Mo. Kali ini, tubuhnya tidak bergerak lagi, detak jantungnya juga sudah berhenti berdetak. Namun, ayam jago masih belum puas, dia terus menghajar tubuh Ye Mo hingga hancur berkeping-keping. Zhao Jian tersenyum melihatnya, dia pun menghela napas panjang. Malapetaka yang dibuat oleh Ye Mo akhirnya berakhir juga. Tugas berat selanjutnya adalah menghentikan pertikaian di seluruh dunia, serta melakukan persiapan menghadapi amarah dari keluarga Ye Mo di dunia atas. Ding! Layar virtual muncul di hadapan Zhao Jian sehingga ia langsung terkejut. Apa ini? Apakah ini artefak tingkat tinggi? Selidiknya penasaran. Ada apa Tuan Jian? Kenapa Tuan terkejut seperti sedang melihat hantu saja? Setelah Valet mendekatinya dan segera berubah wujud lagi menjadi wanita cantik. Kalian tidak melihat benda aneh yang melayang di hadapanku ini. Sahut Zhao Jian mengerutkan keningnya, curiga benda aneh ini adalah senjata misterius milik Ye Mo. Valet dan bis lainnya menggelengkan kepala tanda tidak melihat apa yang dikatakan oleh Zhao Jian. Perkenalkan.
Layar virtual di hadapan Anda adalah sistem surgawi atau artefak yang diberikan oleh dewa untuk memandu kultivator pilihan menjadi kultivator kuat yang tak terkalahkan. Pedang, artefak dan seni bela diri tingkat surgawi akan diberikan oleh sistem surgawi setelah Anda menyelesaikan misi yang terpicu oleh sistem. Zhao Jian memperhatikan gambar pedang dan artefak di layar virtual itu. Dia merasa gambar-gambar itu adalah senjata yang digunakan oleh Lu Xiaoran. Kini ia akhirnya mengerti kenapa Lu Xiaoran sangat kuat dan dapat mengalahkan lawan yang basis kultivasinya lebih tinggi darinya. Yang membuat penasaran Zhao Jian selama ini juga akhirnya terpecahkan, yaitu sistem surgawi inilah yang membuat pria biasa-biasa saja itu dapat membuat para wanita tergila-gila padanya. Jika Anda setuju, maka mari kita lakukan kontrak jiwa dan sistem surgawi akan memandumu hingga ke ranah dewa. Rayu sistem surgawi sembari berubah wujud menjadi gadis loli imut bertelinga kelinci dan berekor rubah putih yang empuk. Namun, Zhao Jian malah mengerutkan keningnya melihat perubahan wujud sistem surgawi. Artefak ini dapat mengorek isi pikiranku, aku tidak boleh terperangkap olehnya. Gumam Zhao Jian yang membuat sistem surgawi kembali berubah wujud menjadi layar virtual. Dia ini adalah iblis yang akan mengendalikan nasibku, mungkin ke depannya dia akan membuatku melawan dewa perang. Gumamnya lagi, pergi saja jauh-jauh dariku. Aku cuma ingin hidup bahagia dengan Ruxuer dan Ruoer. Hus. Zhao Jian melambaikan tangannya seperti mengusir anak ayam. Boom! Ayam jago tiba-tiba mendarat di hadapan Zhao Jian, permukaan tanah hancur berkeping-keping dan layar virtual itu menghilang dari hadapan Zhao Jian. Zhao Jian menghela napas panjang dan berharap sistem surgawi itu tidak mendatangi kultivator berhati jahat, karena sangat merepotkan bila dirinya harus bertarung melawan kultivator sekuat Lu Xiaoran lagi. Tuan, aku berhasil membunuh Ye Mo sialan itu, tolong puji aku. Ayo puji aku Tuan. Ayam jago tersenyum bangga. Violet tertawa sembari menutup mulutnya dan berkata, Ara, tolong pakai baju dululah, apa kamu tidak malu seperti itu di depan Tuan Jian? Ayam jago segera menutup area paling berharganya dengan sayap tak berbulunya dan segera melarikan diri ke gunung untuk mencari dedaunan menutup tubuhnya. Zhao Jian tertawa melihat tingkah lucu ayam jago, tetapi sesaat kemudian senyumannya langsung menghilang karena sedih melihat bis-bis yang susah payah ia besarkan telah berguguran saat melawan Ye Mo. Tak lama kemudian, Jin Buyi, Kaisar Gu Agung dan seluruh kultivator ranah World Master kedua Gui Dao menghadap Zhao Jian. Semua kultivator bertekuk lutut sehingga Zhao Jian terkejut melihat hamparan kultivator itu. Dia terkejut dengan tindakan mereka, bahkan Kaisar Gu Agung juga ikut berlutut. Selamat kepada Hakim Surgawi telah berhasil mengalahkan invasi kultivator dari dunia lain. Seru Jin Buyi sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Tolong jadilah kaisar dunia yang akan memimpin seluruh umat manusia. Kata Kaisar Gu Agung, hanya kultivator sekuat dan sebaik Anda yang paling layak memerintah dunia ini. Benar Hakim Surgawi. Sudah saatnya dunia kembali disatukan menjadi satu dan kedamaian dunia akan terwujud lagi serta mengubah dao hukum surgawi yang membukakan jalan bagi jenius bela diri menuju dunia atas. Patriark Sekte Naga Surgawi ikut berkata, dia telah meneliti gulungan-gulungan kuno di perpustakaan sekte. Sebelum zaman kekacauan, dunia ini memiliki hubungan dengan dunia Tianlong. Setiap klan di sini sebenarnya cabang klan di sana dan bila seseorang dapat melampaui ranah World Master maka secara otomatis mereka akan dipindahkan ke klan utama di dunia Tianlong. Sayang sekali, klan Ye telah dibinasakan sebelum Ye Mo datang. Kalau Ye Mo datang lebih awal maka klan Ye di sini pasti akan mendapatkan manfaat besar dari kedatangan Ye Mo itu. Namun,
Para patriark sekte maupun kedua kaisar juga khawatir kalau orang-orang di dunia atas menganggap rendah orang-orang di dunia ini. Untuk mengantisipasi sikap arogan mereka, maka dibutuhkan sosok kuat yang mengimbangi kekuatan mereka dan sosok itu hanya ada pada diri Zhao Jian atau Lu Xiaoran, tetapi sayangnya Lu Xiaoran telah tewas di tangan Ye Mo. Zhao Jian tidak langsung mengiyakan permintaan mereka, dia berpikir sangat lama. Sudah terlanjur basah, iya, sudah mandi saja, gumam Zhao karena telah berpura-pura sebagai hakim surgawi penegak keadilan. Baiklah, aku setuju dengan usulan para senior. Namun, bila ada Gui Dao yang menolak bergabung dengan kita maka biarkan saja. Tidak boleh lagi ada kekerasan, katanya lagi. Seluruh kultivator yang ada di sana sangat senang mendengarnya. Agar para kultivator tetap dapat melakukan latih tanding maka kita akan membuat arena gladiator dan kompetisi antar sekte yang dilakukan setiap tahun. Atau berburu ke lautan tak berujung juga sangat menantang. Kata Zhao Jian sembari memegang dagunya, tetapi semua kultivator langsung mengerutkan kening karena bis di lautan tak berujung itu sangat mengerikan dan ukurannya sangat besar. Cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di balik gunung, Phoenix yang dipenuhi kobaran api melayang di langit sehingga semua kultivator segera menghunus senjata masing-masing. Tuan, aku akhirnya menjadi Phoenix. Zhao Jian terkejut mendengarnya, karena suara itu terdengar seperti suara ayam jago. Akhirnya dia berevolusi juga, gumam Zhao Jian tersenyum lebar. Tiba-tiba layar virtual muncul di hadapan ayam jago. Ding! Hadiah terikat kontrak jiwa dengan sistem surgawi, jimat teleportasi menuju dunia Tianlong dan 1 juta poin. Hahaha. Tuan Jian sampai jumpa di dunia atas, aku akan menunggumu di sana. Ayam jago langsung merobek dimensi dan menghilang. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak terikat kontrak jiwa lagi denganku? Zhao Jian kebingungan. Iya, setidaknya impiannya terwujud dan semoga saja ia baik-baik saja di sana. Zhao Jian tersenyum hangat. 2 Gui Dao pun digabungkan, agar sistem pemerintahan berjalan, Zhao Jian tetap membiarkan kekaisaran lama berdiri. Wilayah mereka diberikan seluas wilayah lama dan itu berlaku juga dengan Gui Dao yang baru bergabung. Sebulan kemudian, Gui Dao baru yang kini seluas benua Afrika di bumi tersebut mendekati Gui Dao Kekaisaran Jiang. Jiang Ruo dan Liu Ruxu langsung menyambut kedatangannya, keduanya dan seluruh rakyat Kekaisaran Jiang telah mendengar kabar diangkatnya Zhao Jian sebagai Kaisar Dunia. Mereka sangat senang mendengar kabar itu, Patriark klan Zhao ayah Zhao Jian bahkan melakukan pesta besar merayakannya. Dia tidak menyangka putra bungsu yang dulunya dikucilkan itu akan menjadi naga tak terkalahkan. TAMET